Ya, suatu filah sabar itu adalah buah dari ilmu ya. Makanya kalau ilmu itu dia tidak bersabar juga, berarti ya ilmunya belum membuahkan gitu ya hal yang bermanfaat. Karena sabar bisa bermanfaat ya, kesabaran itu untuk seorang mukmin, bagaimana dia menahan keluhan dan caci maki gitu ya. Sarana ilmu adalah membaca dan tadabbur, dan hal ini realisasi bagi orang yang membaca Al-Quran dalam sholat. Oleh karena itu, pada banyak ayat Allah menggandengkan keduanya, apa yaitu sabar dan sholat. Adalah Rasulullah jika sebuah perkara membuatnya bersedih, beliau segera sholat. Jadi kalau beliau sedih mah segera sholat, ya, bukan hanya curhat, ya. Tapi sholat, ya, curhatnya kepada Allah dulu, gitu ya. Jadi segera sholat dan memanjangkan bacaannya, tuh. Memanjangkan bacaan seperti dalam sholat khusuf atau sholat gerhana. Oleh karena itu, siapa yang telah biasa gitu ya, kalau dari kecil gitu ya, itu pasti akan merasa mudah mendaya gunakannya ya dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang nggak terlatih ya, orang yang nggak terbiasa, ya dunia itu seperti sempit ya, sempit ketika menghadapi kesulitan. Tapi pada waktu senangnya dia hidupnya sia-sia gitu ya. Waliyahzubillah. Karenanya ikhwatu fillah, bersatunya Al-Quran dan sholat itu seperti apa? Seperti oksigen dan hidrogen ya. Tuh. Oksigen dan hidrogen itu menghasilkan air yang menunjang kehidupan jasmani. Nah, begitu pula perpaduan Al-Quran dan sholat menghasilkan air kehidupan bagi kolbu yang membuat sehat dan menguatkannya. Oleh karena itu, tidak usah heran tentang bagaimana keutamaan yang dilahirkan dengan amalan ini ya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat dengan 10 ayat tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan sholat dengan 100 ayat ditulis sebagai orang yang patuh. Dan barang siapa yang mendirikan sholat dengan 1000 ayat ditulis sebagai mukontor, yaitu punya pahala yang melimpah ruah. Nah, ikhwatu fillah, ini dalam Sahih Ibnu Hibban ya. Nah, kalau misalnya dari surah Tabarok yang dimaksud adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk ya, bukan surat Al-Furqan ya, karena itu juga sama ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan ya. Yang dimaksud adalah surah Al-Mulk ya. Nah, dari Al-Mulk sampai ke Anas berapa ayat? Nah, itu ada sekitar 995 ayat ya. Dari Al-Mulk sampai Anas. Ditambah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat Al-Fatihah. Jadi 995 ditambah 7, jadi 1002 ya. Bagaimana gerangan jika seorang muslim mengerjakannya setiap malam tuh, insyaallah kan. Terus dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, adakah seorang di antara kalian suka jika dia pulang menemui keluarganya lalu mendapatkan 3 ekor unta yang bunting, ekor unta yang bunting ya, 3 ekor unta yang bunting, yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya, kami suka. Beliau berkata, 3 ayat yang kalian baca ya dalam sholat malam oleh seorang di antara kalian itu lebih baik daripada 3 ekor unta bunting yang besar dan gemuk tuh, insyaallah ya. Ya. Selain itu, beberapa nas menunjukkan bahwa jika seorang hamba telah mulai sholat
maka dia semakin dekat dengan Allah, bahwa Allah bertatap muka dengannya ya. Tuh, dialog, ngobrol gitu ya. Riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya jika seseorang di antara kalian sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang berdialog ya, lagi ngobrol gitu ya. Dengan siapa? Dengan Allah ya. Dan Robnya berada di antara dirinya dengan kiblat ya." Sedikit lagi nih ya. Ini dari Sahih Al-Bukhari. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian ingin meludah ketika sholat, maka dia hendaklah tidak meludah ke arah depan, karena dia sedang menghadap dengan Allah gitu. Meludah saja kan tidak boleh gitu. Kalau ke arah depan ya, kalau ke arah bawah atau ke kiri ya, itu nggak apa-apa ya. Ibnu Juraij rahimahullah berkata, saya berkata kepada Atha rahimahullah, boleh kan seorang menaruh tangan di hidung ya, dia menaruh tangan di hidung atau pakaiannya ketika sholat, tangannya lagi di pakaian. Beliau menjawab, tidak. Saya kembali bertanya, apakah lantaran dia sedang berdialog dengan Robnya? Beliau berkata, betul ya, naam. Dan dia suka orang yang sholat itu tidak menutup rapat mulutnya ya, jadi tidak balem ya, sholat malam balem gitu ya, sholat teh gitu, sholat teh gitu. Balem gitu ya, gitu ya, enggak gitu ya. Makanya beliau mengatakan demikian ya, bahwa Allah tidak suka orang yang sholatnya malam gitu ya. Bahwa Allah itu menyukai ya, mencintai orang yang tidak menutup rapat mulutnya gitu ya, tetap membaca gitu maksudnya ya. Ya kecuali kalau dia di surah Al-Fatihah, kalau dia menjadi makmum, nah, jelas ya, menjadi makmum dia sedang mendengarkan sholat secara jahar gitu ya, dibacakan surah Al-Fatihah, dia dengarkan gitu ya. Lebih baiknya ya. Mendengarkan ya, jadi kan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan imam sama dengan bacaan makmum itu bisa ya. Jadi dia cukup dengarkan ya. Jadi membaca itu tidak mesti mengucapkan atau mengikutinya, tapi bagaimana mendengarkannya gitu. Ya. Itu juga membaca, termasuk membaca ya. Ketika kita mendengarkan itu membaca dengan apa? Dengan ini ya. Dengan hati ya gitu. Nah, itu pendapat yang lebih ya, yang kami tahu ya. Tapi walaupun misalnya ada juga yang ikut membaca surah Al-Fatihah ya, tapi tidak ketika misalnya si imam sedang membaca dengan jahar ya, gitu ya, karena dia sedang membaca dengan jahar, berarti kan fastami'u gitu ya, wa ansitu, dengarkan dan diam gitu ya, gitu. Ansitu itu diam gitu ya, berarti kan seharusnya gitu ya lebih pada tidak membacanya gitu ya, atau mengikutinya hanya dengan hatinya gitu ya, gitu, tidak dengan lafaz. Tapi kalaupun ada yang berpendapat ya demikian, misalnya di sela-sela imam membaca per ayat, berarti kan di selanya misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia juga baca gitu ya, kan ada sela-selanya gitu ya, yang imam mengalah nafas gitu kan, nah disitu bisa membaca gitu ya, kalau yang masuk pendapat itu. Tapi kalaupun yang lebih baiknya ya dengarkan sajalah gitu. Nah itu ya. Atha rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami riwayat bahwa Rabb berkata, kemanakah kamu menoleh? Memandanglah ke arahku, wahai anak Adam. Sesungguhnya aku lebih baik bagimu dibanding apa yang kamu pandang itu. Andai kata tidak diperintahkan melaksanakan adab-adab yang lain ketika membaca ayat-ayat Al-Quran,
di dalam sholat selain menghentikan segala kesibukan dan yang melalaikan, maka hal itu sebenarnya sudah cukup ya. Karena jika seseorang memulai mengerjakan sholat, haram hukumnya berbicara, nggak boleh berbicara ya, menoleh sembarangan, melakukan gerakan yang tidak perlu gitu ya. Itu ya, agar kita ke ranah tadabbur dan tafakur dalam sholat, serta lebih menguatkan hati untuk berkonsentrasi ya. Juga dikarenakan orang-orang yang berada di sekitarnya juga tidak dibenarkan mengganggu ya, nggak boleh mengganggu dan menyibukkannya selama dia dalam sholatnya ya, tidak boleh mengganggu dan membuatnya sibuk akan perkara itu gitu ya. Nah itu ya, nah karenanya agar sholat orang lain juga ikut khusyuk ya gitu. Oke, demikian tutup poin yang ketiga, kita sudah selesai. Nanti bagaimana kunci yang keempat adalah diantaranya di malam hari ya, di malam hari itu ya, ketika qiyamul lail itu adalah kunci kita untuk tadabbur Al-Quran ya. Walaupun minkum walafikum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.